Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali rasanya hari ini kembali saya Bedu menemani pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Jalan Dakwah. Dan seperti biasa di Jalan Dakwah ini selalu ada tema-tema yang menarik yang akan kita bahas, yang akan kita kaji. Kita akan mengaji bersama Ustadz dan guru kita. Dan kali ini sudah hadir bersama kita Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ustadz, ini sudah banyak jamaah-jamaah yang hadir dari jauh ya, jauh sekali ya, ingin mendengarkan tausiah, mengkaji dan mengaji bersama Pak Ustadz Zaki Mirza. Saya sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Siap. Yang pertama sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hidayah Purwakarta. Assalamualaikum. Masya Allah, terdengar sekali aura-aura calon penghuni surga. Dan juga aura-aura istri-istri soleha. Dan juga aura-auran semuanya. Aura-aura kebaikan semuanya dari penuh keberkahan. Dan juga sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rawi Cibinong. Assalamualaikum. Masya Allah, semangat sekali Pak Ustadz ya. Semangat Masya Dari Allah. rumah itu mereka berangkat dengan penuh niat dan semangat antusias untuk ngaji bareng Pak Ustadz. Dan saya mau tanya nih sama ibu-ibu, siapa yang suka membaca Al-Quran? Siapa yang suka baca Al-Quran? Siapa yang suka baca WhatsApp? Ya iya, kita semua suka baca WhatsApp ya. Kalau ada WhatsApp kan dibaca ya, ntar gak bisa dibalas. Kasihan gak dibalas. Nah Bu, bahwa ternyata dalam hidup kita kalau ibu suka baca Al-Quran, artinya kita sudah mulai bersahabat dengan Al-Quran. Nah ini nih Bu, tema ini yang akan kita bahas, apa sih manfaatnya, keberkahannya dalam hidup kalau kita sudah mulai bersahabat dengan Al-Quran. Nah kita akan dengarkan paparan dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Zaki Mirza. Pak Ustadz? Baik. Izin ya. Izin, silakan dengan Siap. tema kita hari ini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal Qur'ana ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Supaya semangat seperti biasa, kalau saya panggil Bu jawab. Sekarang biar nggak ngantuk pakai tangan gini Bu. Yes. Gini ya Ibu ya. Oke, yuk kita tes. Bu. Yes. Bu. Ya elah. Kalau saya bilang berkah, Ibu bilang jannah. Kita ulang lagi. Bu. Yes. Bu. Yes. Berkah. Jannah. Masya Allah, semuanya cantik-cantik. Kerudungnya bagus. Warnanya mencolok. Gini dong. Baik. Ngomongin tentang Al-Quran, Masya Allah, ini sesuatu yang menjadi pedoman dan bekal hidup kita dunia akhirat. Ingat gak Ibu waktu dulu kita masih kecil di pengajian-pengajian tuh ya, dari maghrib ke isya, kalau habis baca Al-Quran kita sering baca doa bareng-bareng tuh. Coba sama-sama, masih ingat gak? Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imama wa nura
Allahumma arhamna bil. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Karena Ibu, nanti kalau kita udah meninggal, masuk ke alam kubur, sendiri, tertindih tanah, terhimpit papan, dibalut dengan kain kafan, sendiri, nggak ada yang bisa nolong. 7 yang jadi sahabat kita. Berapa? 7. Saya nggak bahas semua. 1 di antara 7 yang bakal menjadi pendamping kita tuh nanti, Bang Bedu, pas kita udah sendiri terbujur kaku. Kata Rasulullah dalam hadisnya, au mushafan warathahu. Al-Quran yang kita baca, yang kita dekat dengan Al-Quran, yang kita sedekahkan, itu salah satu sahabat di antara 7 yang menjadi pendamping hidup kita. Sekarang Ibu jawab, jujur, jangan ada dusta antara kita ya. Ibu sampai detik ini kira-kira lebih sering baca Al-Quran apa baca handphone? Bagus. Jujur. Jujur. Nih bagus nih, nggak ada yang munafik nih. Ya. Ibu lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Keren. Sama saya. Ibu ngaji dari rumah, jauh-jauh ke masjid. Yang ketinggalan di rumah Al-Quran. Balik lagi nggak? Sekarang ibu udah jauh-jauh ngaji ke masjid, yang ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Astagfirullah. Udah. Nyamber aja. Oh ya. Tobat Bu, tobat nasuha gitu. Tapi emang itu yang terjadi sekarang, betul nggak? Padahal tadi yang kita bahas ngaji bareng yang menjadi penolong Allahumma arhamna bil Quran, di kuburan Al-Quran apa handphone? Ya Allah Ibu, handphone dibawa mati nggak? Tapi handphone sering mati nggak Bu? Sekarang Bu, Al-Quran, bagaimana bersahabat dengan Al-Quran? Nanti kita bahas. Segmen ini kita mau membahas kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa kata Allah? Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Berangsur-angsur dalam sejarah secara historikal, Allah turunkan ayat demi ayat. Yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah malaikat siapa? Jangan Israel atau Bu. Penyampai wahyu siapa? Malaikat Jibril. Pencabut nyawa malaikat Israel. Kalau malaikat Israfil peniup trompet, sangkakala. Berangsur-angsur, kenapa ayat diturunkan? Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Hidayah supaya hidup kita ini bahagia dunia akhirat. Al-Quran, Ibu jangan pakai ain ya. Jangan saking pengen pasehnya Ibu baca apa? Al-Quran. Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran ada Al-Furqan, ada Alkitab dan lain-lainnya. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Apa arti Al-Quran? Sesuatu yang dibaca ditelaah. Makanya ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kita nggak bahas. 1 diantaranya talil Quran. Orang yang bersahabat, orang yang akrab dengan Al-Quran. Oke, kita bahas dulu. Ada 6 tahap. Berapa tahap? Yang mau dicatat boleh, yang mau diingat-ingat silahkan. Pertama, catat Bu, 6 tahap. Bu. 6 tahap. Pertama, 6 langkah Bang ya. Ya. Pertama, muliakan Al-Quran. Contoh. Apa Bu? Pertama Bu? Muliakan. Ibu inget nggak zaman dulu kalau kita ngaji engkong, nya, ni,
aki. Kalau ngaji lihat deh, ada Al-Quran di bawah, ditaruh di atas. Dirapiin bener-bener, dimuliakan banget Bu. Orang tua kita, engkong saya, kakek kita, lihat sebelum baca Al-Quran gak langsung dibaca. Diambil, diapain dulu Bu? Dicium dulu. Ini kan nih Al-Quran, gak apa Bang, saya ambil ya. Nih saya udah ada wudhu nih. Ini contoh ya, diambil cium. Masya Allah, saking cintanya sama Al-Quran. Nggak cuma dicium, ditaruh di atas kepala. Terakhir didekap di depan dada. Itu orang dulu memuliakan Al-Quran. Sebegitunya Bu, makanya orang dulu hidupnya berkah. Kenapa berkah? Memuliakan Al-Quran. Itu yang pertama, memuliakan Al-Quran. Kalau ada Al-Quran yang sobek-sobek, ibu benahin. Ada yang di bawah di lantai, taruh di atas meja. Ada di atas meja, selesai, taruh di lemari-lemari. Itu namanya memuliakan Al-Quran. Ustadz, kalau kita mindahin Al-Quran dapat pahala enggak? Jangankan mindahin Bu, ibu megang aja. La yamassuhu illal mutahharun. Ketika dalam keadaan suci berwudu, ibu pegang doang kayak saya tadi, itu dapat pahala. Subhanallah. Ini hebatnya Al-Quran Bu. Dan Al-Quran sudah merasa menjadi sahabat untuk ibu. Yaudah Pak Ustadz, kalau gitu kita pegang-pegang aja terus ya. Jangan puas cuma megang doang, jangan puas cuma nyium doang. Tapi kalau sekelebatan sih kita lewat Bang, kita cium gak apa-apa Bu. Belum ada waktu baca gak apa-apa. Kalau sudah memuliakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang kedua, baca. Kudu belajar ngaji, baca Al-Quran biar makhrajnya bener. Ibu ingat nggak cara dulu kita ngaji diajarin cara mengeluarkan makharijul huruf? Huruf hijaiyah itu susah Bu. Di antara sekian banyak bahasa, huruf beda negara, paling susah itu bahasa Arab. Lidahnya kudu gerak, giginya kudu gerak, sampai tenggorokan juga kudu main. Contoh, beda antara sin dengan shin, sod dengan dot, sa beda lagi. Yang susah zal. Coba dulu kita diajarin begini nih, za zawali zazna. Coba zal. Coba sekarang shin shin, sha syawali shashna. Dulu muncrat itu muncrat. Shin, yang gampang aja dah, huruf ba. Coba ba. Ba bawali babana. Minal mubni. Mubabau wali ba. Sekarang dari awal ibu ikutin saya. Ba bawali babana minal mubni mubabau wali. Hai hai hai. Susah ya. Yang gampang aja dah, huruf ba. Coba ba. Ba bawali babana. Minal mubni. Mubabau wali ba. Ustadz, saya kan orang Jawa Ustadz. Banyak yang orang Jawa susah bilang ain. Ain itu jadi eng. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. H itu jadi K. Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Orang Sunda ya, zal itu jadi dal. Makanya bilang azan orang Sunda jadi adan. Bilang ustadz jadi ustade. Apa dosa baca Quran salah? Nggak ada dosa ketika baca Al-Quran salah. Subhanallah. Allah maklumi, yang penting mau belajar. Itu yang kedua, membaca Yang ketiga, bersahabat dengan Al-Quran itu caranya adalah dengan melihat artinya. Paham? Jangan cuma ibu baca doang. Kalau bisa nanti Masya Allah naik lagi ke level berikutnya. Kalau sudah baca, lihat artinya. Ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Lihat tuh artinya, Bu. Kalau sudah lihat artinya, masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu mengamalkan Al-Quran. Udah berapa itu? 4. Mengamalkan Al-Quran. Prinsip hidup masa lalu itu adalah pelajaran, kenangan. Sekarang perjuangan, masa depan itu adalah harapan. Jadi udah nggak usah, ibu nggak usah khawatir dengan masa depan. Ya Allah Pak Ustadz, saya dagang baru aja seminggu kok nggak laku-laku, pergi ke dukun. Nauzubillah min. Apa yang ibu baca, lihat artinya, amalkan. Baru yang kelima, hafalkan. Kenapa kok diamalkan dulu baru dihafalkan? Karena semua orang bisa ngamalin tadi, tapi tidak setiap orang bisa menghafalkan. Betul nggak? Menghafal. Nah, yang keberapa tadi itu? 5. Tadi saya bilang ada berapa? Yang terakhir, bersedekah Al-Quran. Cakep banget itu. 6 itu, Bang. 6 ya. Hafal Bu? Coba. Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, mengerti. Lihat artinya, mengerti. Keempat, menghafal. Mengamalkan. Kita yang lupa jadinya. Iya. Kelima, menghafal. Keenam, bersedekah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Ustadz Zaki Mirza. Sekarang saatnya ditunggu, saatnya jamaah berkesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada mau saya. Ya. Silakan. Ada yang bertanya siapa? Ya, silakan Ibu. Iya. Ya Bu Haji. Ya. Silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ida Rosidah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Purwakarta. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Siap. Zaman dahulu Al-Quran itu suka ditulis dalam kertas, terus dimasukkan kepada air dalam gelas, langsung diminum. Zaman siapa tuh Bu? Waktu zaman dulu, nenek kakek. Oh, Al-Quran ditulis dalam kertas, ya. Kemudian masuk Al-Quran, kemudian diminum. Langsung diminum. Berharap apa tuh Bu? Katanya supaya tercapai apa yang dikehendakinya. Nah, apakah masalah itu musyrik bukan gitu? Ada lagi masalahnya Bu? Ya sudah. Itu aja. Itu aja. Ya udah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kasih Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi deh, kita kasih kesempatan. Yang sebelah sini boleh. Tadi yang Kang Salam udah, nih yang merah marun Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan Pak Ustadz, nama saya Ibu Siti Romlah dari Majelis Taklim Arawi Cibinong Bogor. Iya, silakan Bu, Ibu. Pertanyaannya Bu. Ustadz, saya pernah dengar cerita tentang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang membaca ayat kursi, tapi malah diikutin oleh jin. Jin. Tetapi jin itu pembaca Al-Quran, dan malah dia itu berzikir terus, malah jin itu mengikuti baca Al-Quran. Iya. Jadi ada Sayyidina Umar lagi baca ayat kursi terus diikutin sama jin. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya jin itu diusir tapi bukan dari bacaan Al-Quran itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bedu, sudah bisa difahami? Saya tanya jin dulu kali ya Pak Ustadz. Kita ini dulu dah, kita dari Ibu Haji dulu, ya Bu ya.
Ya. Al-Quran dulu ditulis. Oke. Ya, kemudian dicelupin ke dalam gelas. Ya. Kemudian gelasnya diminum. Iya, air Bu. Air yang lembut itu diminum. Ya. Berharap supaya cita-cita itu tercapai, keinginan terwujud. Nah, apakah itu termasuk perbuatan musyrik atau bukan tuh Pak Ustadz? Oke, sebelum jawab seperti biasa biar semangat. Bu. Bu. Berkah. Mantap. Jadi ditulis di kertas, dimasukin ke air, diambil, airnya diminum. Lagi kecil juga di kampung saya ada yang seperti itu. Ada yang lebih banyak kalau kita datang ke Pak Kiai bacain Al-Fatihah ya. Nanti jadi obat, apalagi kalau lagi malam nisfu Sa'ban tuh Bu. Ya kan, dibuka air di botol. Itu gimana Ustadz? Musyrik apa tidak? Kita jangan lihat sisi itunya. Orang dulu itu Bu, hatinya bersih-bersih. Tadi akrab dengan Al-Quran, dicium, taruh di kepala, dibaca. Di zaman engkong saya, teman-temannya banyak yang meninggal dalam keadaan mendekap Al-Quran. Husnul khotimah. Orang dulu itu hatinya bersih, nggak ada iri dengki, nggak ada dendam kesumat. Orang dulu nggak ada tuh posting-posting di Facebook. Belum ada. Joget-joget di TikTok. Emang belum ada. Emang belum ada. Iya. Jadi hatinya bersih. Ibu inget nggak orang dulu Lebaran itu 2 minggu nggak kelar-kelar, ngebagiin hadiah segala macam. Orang dulu kalau bawa Al-Quran ya Allah Bu nggak pernah di belakang, pasti di dada megang obor. Saking mulianya orang dulu ketika berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Karena doa itu bukan karena hanya sekedar lisan. Bagaimana hati yang berdoa? Kalau hatinya bersih Allah ijabah. Apalagi orang itu bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ada perbedaan pendapat Ibu. Ada yang bilang, oh itu musyrik, nggak boleh. Tapi sebagian lagi ada yang bilang silahkan saja tapi tetap niatnya lillahi ta'ala. Kalaupun sembuh yang nyembuhin bukan kiainya, bukan airnya, tapi siapa? Allah. Lurusin niat. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran ya, dengan 6 tahap tadi insya Allah kita akan lebih dimudahkan dalam menjalankan kehidupan. Yeah. Ada masalah Al-Quran jawabannya. Betul. Gitu kan. Ibu tadi jawab yang kedua. Oh jin. Langsung jin aja. Pertanyaan apa? Jin. Sayyidina Umar bin Khattab baca Al-Quran diturunin sama jin. Ya. Karena gini Ibu, Sayyidina Umar itu sahabat yang di zaman jahiliyahnya itu paling menakutkan. Makanya beliau dipanggil Asadus Sohro, singa padang pasir. Semua orang takut Bu. Saking takutnya semua orang, jangankan manusia. Kalau Umar bin Khattab lewat, jin kabur. Putar balik tuh Bu. Saking takutnya. Ada Umar, jin balik. Jin lewat. Kita lihat setan baca ayat kursi. Iya. Dulu mungkin setan lihat Umar baca ayat kursi Bu. Terbalik. Saking takutnya. Nah itulah kenapa jin sampai bisa hafal. Saking berwibawanya seorang Umar bin Khattab saat itu Bu. Dan itulah hebatnya Al-Quran. Dari sekian banyak sahabat yang masuk ke dalam agama Islam karena bacaan Al-Quran dari orang lain, Umar bin Khattab. Bayangkan paman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, pokoknya semua paman-paman Rasul itu Bu, diajak sama Rasulullah masuk Islam, nggak ada yang mau, keras hati, keras kepala. Ternyata hidayah itu bukan hak manusia, tapi hak siapa? Allah. Umar bin Khattab dengan begitu lembutnya bacaan Al-Quran dia masuk dalam agama Islam. Itulah yang membuat jin dan setan takut. Allah itu menciptakan hanya 2 makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pak Ustadz, saya ngelihat kayak ada kuntil anak gitu Pak Ustadz. Jin itu paling tahu yang di pikiran ibu apa. Karena jin itu makhluk yang umurnya paling panjang. Bahkan jin yang hidup di Nabi Sulaiman saja masih hidup Bu.
Saking tinggi jam terbangnya jadi tahu, oh ibu paling takut sama gambaran kuntilanak nih. Akhirnya dia menampakkan diri dalam bentuk apa yang paling ibu takutin. Ibu pernah nonton di bioskop nggak? Enggak, ya Allah sian amat bu. Ini layar tancep kayak nontonnya. Pulang nonton, filmnya film setan. Ibu jalan sendiri, ketakutan nggak? Itu jin paling demen udah. Paling bisa menampakkan diri gitu. Iya. Ya, kuntilanak mah cuma ada di Indonesia doang ya. Iya. Saya ke Amerika nggak ada kuntilanak tuh. Nggak ada. Kuntil children. Kuntil children. Iya. Gitu bang ya. Iya. Ya ibu mudah-mudahan bisa bermanfaat jawabannya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya intinya itulah kelebihan kalau kita bersahabat dengan Al-Quran. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Zaki Mirza untuk jawaban-jawabannya. Dan siap-siap nih Bu, di segmen berikutnya Ustadz akan melanjutkan tausiahnya dengan masih tema kita yaitu bersahabat dengan Al-Quran. Tapi subtemanya apa? Nanti kita lihat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.